Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan buatkan review kenapa entry saya tidak menjemput TP pada NZD USD ini tadi. Dimana sebelumnya kita lihat dulu entry yang telah saya lakukan tadi malam di pair Euro US NZD. Kita tengok, sudah saya update di status WhatsApp saya. Nah, di sini saya memulai entry di sini. Nampak? Ini perjalanannya by limit yang saya buat situ karena ada setup juga di bawah. Nih, kita lihat perjalanannya. Oke, single. Nah, ini dia. Nah, di sini kita dapat melihat TP saya di kawasan sini. Bentar. Kita lihat di sini ya. Nah, TP saya di sini yang saya buat. Kenapa dia tidak dijemput? Ya, berhubungan tadi saya lagi di luar, jadi nggak sempat mantau market dan akhirnya SL saya dijemput. Ini hasilnya saya rugi. Nah, alasan dia kenapa tidak dijemput SL saya, tidak dijemput TP saya maksudnya, dan kenapa SL yang dijemput? Salah satunya penyebab ialah selain dari struktur yang kita baca di sini, ya, kita udah nampak di sini terbentuk struktur lower low, satu indikasinya. Oke, memang saya analisa entry kemarin hanya mengambil peluang retrace dari CSAK terbentuk ini. Nah, dan kenapa saya buat TP di sini? Karena di sini adanya imbalance ataupun liquidity. Berhubungan juga di time frame D1 ada re-entry, ya, ada kawasan re-entry di sini. Oke, namun itu masih belum valid. Makanya peluang terbaik yang saya tunggu kemarin, kalau dia breakout ini, ya, naik dia ke atas, ya, membuat arah kuku dan dia retest ke bawah, dan di sini saya berkemungkinan akan menambah entry lagi. Namun kenapa entry saya itu gagal? Ya, kenapa SL saya yang dijemput? Kenapa SL yang dijemput? Ini alasannya. Oke, saya jelaskan. Oke, nih. Di sini saya telah marking tadi zone-zone dia. Inilah fungsi dari kita memahami volume dari pergerakan market. Ya. Sebagai konfirmasi. Nah, di sini kita lihat. Nampak di sini candlestick ini sell memiliki volume, ya, mengecil dari sebelumnya. Oke. Yang kita fokuskan ialah karena ini sudah masuk zona re-entry, untuk kita memvalidkan re-entry ini akan valid atau tidak. Nah, karena ini re-entry sell dari arah kuku ini. Meskipun di D1 ada re-entry buy. Nah, tentu kita menunggu seperti SOP yang telah saya ajarkan sebelumnya. Kalau kita mau entry buy di D1 tadi re-entry-nya itu valid untuk kita hold, seperti perencanaan saya tadi, dia harus membuat re-entry batal dulu dari time frame keduanya ini, CSAK sell-nya ini. Ketika dia batal ini tadi, ya, membuat arah buy dan retrace, baru kita confirm untuk boleh hold entry buy-nya itu. Nah, dan kenapa dia valid, dia turun sekarang, ya, sehingga menjemput SL saya tadi? Alasannya itu dari volume ini tadi. Coba perhatikan dari volume ini. Candlestick ini volumenya nih, dan candlestick buy ini volumenya menurun. Untuk lebih mudahnya, coba kita perhatikan pakai crosshair ini, ya, pakai crosshair ini. Nah, coba perhatikan. Nanti di situ nampak volume. Kita letakkan di candlestick sell yang ini dulu, pada candlestick merah ini. Oke, coba perhatikan. Volume dia, kekuatan dari candlestick sell itu adalah 12.767. Oke. Nah, sekarang kita pindah ke candlestick buy. Nah, di candlestick buy ini, ya, ketika dia close, kita udah nampak kesan nih kalau kita
harusnya cari peluang sell tadinya di candlestick ini, sell bermula ini. Di sini kita harus mencari setup sell harusnya, tentunya dengan arah BBMA yaitu CS arah kuku sell. Nah, alasannya adalah kenapa re-entry itu valid, salah satunya tadi adalah volume. Candlestick buy ini memiliki volume ataupun kekuatan dia mengecil dari candlestick sebelumnya, dimana candlestick sell tadi kita hitung adalah kisaran dari 12.000 sekian volumenya, sedangkan candlestick buy-nya menunjukkan penurunan dari volumenya. Nah, disitulah indikasi awal bahwasanya re-entry itu akan valid dari H4 ini atau time frame H4. Nah, jadi itu alasannya kenapa entry saya dijemput SL-nya. Nah, sekarang kita lihat di H1 pula. Di H1 kita lihat kenapa dia batal. Sekarang kita hitung juga volumenya. Di kawasan candlestick ini nampak nih, volumenya adalah 2900. Ya, 2900 di candlestick buy itu. Sekarang kita pindah di candlestick sell ini, close-nya 4100. Inilah tanda-tanda bahwasanya seller telah masuk ke dalam market dan menvalidkan re-entry-nya itu tadi di H4. Nah, jadi peluangnya untuk dapat kita entry sell yang terkonfirmasi adalah di candlestick ini open. Nah, itulah tempat untuk kita mencari setup sell nantinya. Sekarang kita turun lagi ke M15, M30, kita perhatikan dulu. Kita perhatikan M30, kita hitung lagi, boleh hitung volumenya. Sekarang candlestick buy terakhir ini, ya, candlestick buy terakhir ini kita hitung volumenya. 1446 volume yang dia berikan. Nah, candlestick sell yang berbentuk doji itu, hammer ataupun doji namanya, dia memiliki kekuatan 1400 candlestick buy, dia memiliki kekuatan 1490. Ini lagi-lagi satu pertanda power dari seller itu masuk. Oke. Nah, kenapa saya katakan pada nampak nih kotak ataupun retrangel ini poin kita entry-nya tadi. Nah, di sini pun kita nampak secara struktur dari BBMA. Pertama, dia membuat arah dan masuk ke zona re-entry. Dan coba Anda perhatikan. Coba perhatikan candlestick ini. Nih. Sell yang sebatang ini dia telah memberi zona rally base rally ataupun demand ini telah dibatalkannya. Tentu kalau kita turun di time frame M15, di situ kita nampak struktur sell telah terbentuk. Konfirmasi. Nampak? Lower low terjadi. Sejalan dengan adanya arah kuku sell dari M15. Dan zona yang saya katakan untuk re-entry tadi, rupanya di M15 adalah zona re-entry dari CS arah kuku sell pada M15. So, ini telah menjadi konfirmasi seharusnya entry saya buy yang sebelumnya itu tadi harus saya cut profit di sini tadi ya. Posisi di sini tentu saya masih untung, seharusnya adalah saya cut profit. Oke. Di situ udah jelas nampak peluangnya. Kekuatan dari volume ketika kita kombinasikan dengan ilmu yang telah saya ajarkan sebelumnya sangat powerful, dari situ yang kita nampak. Nah, sekarang saya jelaskan sedikit kenapa saya entry buy kemarin di M15 ini. Ya, di sini saya entry buy. Nah, dan di sini nampak ada saya buat tadi buy limit. Ya, kita lihat kembali buy limitnya. Nih, saya buatkan di sini buy limit. Apa alasannya? Saya jelaskan juga. Sekarang kita buka Antifat. Nah, kita lihat. Alasan pertama saya entry tadi malam itu seperti yang saya jelaskan di awal tadi,
karena mengharapkan retrace dari arah kuku sel yang terbentuk di H4. Sejalan dengan sokongan adanya re-entry zone ataupun MA5, MA10 low yang terjadi di D1. Oke, kita lihat. Di H4 ya, di H4 di sini saya perhatikan nih. Untuk setupnya yang saya ambil memang di M30. Nah, di H1 pun lebih jelas nih. Nah, di sini coba kita perhatikan volume dari candlestick sel ini ataupun momentum sel ini adalah 4761 dan candlestick buy di sampingnya ini ya, volume dia 6199. Ini telah mengindikasikan terhadap kepada kita bahwasanya market akan melakukan retrace ataupun melakukan kenaikan. Itu indikasinya. Karena volume dari candlestick buy lebih besar dari volume dari candlestick sell sebelumnya. Makanya dari situ saya dapat indikasi lainnya adanya peluang retrace ataupun peluang menjemput re-entry dari arah kuku sell di H4 dan adanya zona penahan MA5, MA10 low yaitu re-entry zone dari arah buy di D1 ini. Nah, jadi saya tengok di M30 ya. Di M30 ini sudah saya tandain vertikal nih. 2500 sekian volume dia. Ya. Candlestick buy 2400, lebih rendah. Namun dia terbentuk engulfing. Karena power dari H1 tadi saya nampak volume dia udah kuat. Dan saya lihat lagi di sini nampak MACD berada di area oversold ya. Berada di level 10-20. Ini hanya pembantu, jangan fokus kepada MACD, tapi hanya boleh sebagai indikasi tambahan atau penyokong kita untuk melakukan analisa. Nah, sekarang kita lihat. Saya entry di M15. Ya. Saya entry di M15 tadi malam di kawasan sini. Ya, karena apa? Dia telah masuk di zona arah kuku buy. Tentu ini zona re-entry-nya. Itulah kawasan saya langsung entry waktu itu. Nah, makanya saya buat order limit di sini karena di time frame lebih kecil saya lihat adanya setup di situ, adanya liquidity di sini, adanya di sini imbalance, ya. Itu yang saya pikir dia akan jemput nantinya. Karena setiap imbalance seperti yang saya bilang pada kelas sebelumnya, setiap ada imbalance maka akan ada nantinya rebalance. Itu dia konsepnya. Makanya kita lihat di sini apa ya, perhatikan vertical line, horizontal line ini. Coba geser nih. Ini dia. Dia akhirnya di rebalance oleh shadow yang ini. Nah, jadi kenapa buy limit saya tidak dijemput? Tadi pagi saya perhatikan rupanya terjadinya spread yang melebar karena di waktu pagi spread waktu itu ya nggak karuan, tergantung dari broker yang kita gunakan. Nah, itulah alasan dia kenapa entry buy limit saya tidak dijemput. Nah, kita lihat di time frame M1 untuk lebih jelasnya. Ini adanya liquidity ya. Sekarang kita lihat mana dia breaker dan imbalance-nya itu. Nah, ini dia. Nampak? Liquidity terbentuk. Di sini pun ada demand zone. Oke. Nampak? Struktur terbentuk ya. Higher high. Higher high. Oke, dia retrace belum menjemput zona ini. Tentu di sini inilah liquidity yang dia buat sebelum dia melakukan imbalance. Nah, makanya saya melihat adanya liquidity dan adanya di sini imbalance ya. Ketidakseimbangan di sini, nampak? Itu yang dia isi di kiri, di kanan ini tadi. Makanya saya buat order limit di situ kemarin.
Oke. Nah, ternyata subuh tadi, pagi tadi baru dia sentuh atau dia jemput imbalance itu tadi dengan membentuk rebalance. Oke. Itu alasan saya melakukan buy. Jadi semoga teman-teman semua paham ya, bagaimana kombinasi dari volume ini untuk kita memvalidkan analisa kita. Oke, coba perhatikan nih. Oke, nah jadi seharusnya pun kalau lebih hati-hati, seharusnya boleh saya letak tadi malam itu dengan meletakkan SL plus ya. Karena apa? SL plus sebaiknya saya letakkan karena di sini struktur telah terbentuk. Nampak? Struktur telah terbentuk dan di sini pun jadi CS arah kuku. Intinya struktur inilah kuncinya. Terbentuknya lower low. Oke. Rally base rally telah dimatikan dengan terbentuknya drop base drop dan menjadi CS arah kuku di sini, CS arah kuku sell. Itu dia kalau secara struktur dan BBMA kita baca. Oke. Namun di sini saya masih ada ketahanan dari entry goal saya tadi malam ya, entry goal saya tadi malam masih saya hold ya, dimana saya di sini dapat entry sangat pucuk sekali. Alasannya yang sama nih, di sini saya melihat adanya liquidity, di sini adanya imbalance ya, bertepatan adanya base ataupun supply, makanya di situ saya buat order limit sell kemarin ya. Ini sentuh sangat low risk sekali. Nah, kita lihat, kita baca lagi nih, coba lihat nih, volume dia 1300, candlestick sell 1100, kurang bagus volume dia, lebih besar ke volume dari candlestick buy. Oke, itu hanya pendukung. Sekarang kita lihat pada di time frame H4 ya. H4 kita telah melihat adanya struktur. Inilah dia power dia dari struktur dan arah dari BBMA itu tadi. Di sini saya melihat adanya arah kuku sell ya. Struktur yang telah dia pecahkan, support yang telah dia pecahkan, demand yang telah dia pecahkan juga. Oke, disitulah kekuatannya. Makanya saya ambil peluang di sini adalah re-entry dari H4. Pak, re-entry dari H4 dan di sini pun ada drop, base, drop. Ini dia base-nya, kawasannya. Untuk dapat poin entry terbaiknya tentu saya turun di time frame kecil seperti yang saya analisa tadi. Itu dia alasannya. Sekarang kita lihat di D1 ada apa. Nah, di D1 bacaannya pun sama. Sebelumnya dia adanya CS arah kuku buy dan ada re-entry ya, candlestick buy, dua kali candlestick buy tidak mampu melepasi MA5, MA10 high, membuat arah untuk buy ataupun membuat struktur memecahkan resisten ini. Itu salah satu tanda pelemahan yang kita jumpai di D1. Kita lihat dulu volumenya. Untuk D1 candlestick sell ini volumenya senilai 106.000 sekian. Nah, candlestick buy dia menurun 98.000. Buy yang terakhir pun dia menurun. Oke, 63.000. Nampak? Di situ adalah indikasi bahwasanya buyer telah lemah pada D1 di fire goal ini tadi. Makanya peluang untuk kita entry buy untuk kita entry sell dengan nampaknya pelemahan itu tadi adalah di candlestick yang sell ini, bermulaan ini. Kita lihat kotak itu di bawah, nampak? Itulah zona tempat saya ambil sell itu tadi. Pas,
Itulah analisa yang saya lakukan semalam. Nah, sekarang ini tadi saya buat pagi tadi buat limit order sell tapi tidak jemput. Nah, ini alasannya pun sama. Kita lihat dulu di H1. Oke. Di M15, M30. Oke. Nah, jadi alasan saya buat limit order di situ, di sini saya melihat adanya di time frame kecil ini adanya liquidity. Dan di sini adanya imbalance. Oke, adanya imbalance. Makanya saya berpendapat bahwasanya nanti market akan grab berhubungan ada supply di sini. Lepas itu baru dia terjun. Namun belum sampai di area itu dia tidak jemput, sampai di sini saja dia langsung turun. Oke, itu pun bisa kita baca. Kalau sempat tadi saya pantau juga, itu mungkin saya sudah dapat entry di sini. Di re-entry-nya ini, entry H1. Karena ini arah sell. Nah, sekarang kita lihat kenapa dia tidak sampai ke sini ya, ke zona sell limit saya ini baru dia turun. Kita lihat di time frame kecil itu jawabannya. M30. Oke, M30 kalau secara candlestick kita baca ini candlestick pattern ya. Doji menunjuk bahwasanya seller semakin kuat, ada supply, itu salah satunya. Sekarang kita turun ke M15. Kita perhatikan Pak, candlestick sell ini volume dia adalah 865, dan candlestick buy volumenya menurun. Ini indikasi untuk kita bahwasanya buyer mulai melemah. Jadi kondisi untuk kita cari sell terletak pada candlestick yang ini. Open candlestick itu. Sekarang kita lihat setupnya di time frame kecil. Kita lihat di time frame kecil. Nah, ini dia setupnya. Oke, kita tandai. Nampak? Di time frame kecil dia di sini membuat adanya imbalance di sini. Tipis sekali dia jemput. Dan ada supply zone. Itu yang dia jemput. Nah, secara BBMA pun kita baca di sini dia membuat pemadatan. Pak. Dan di sini pun ada supply yang dia jemput. Oke, karena nampaknya pemadatan ini ya, tentu awalnya yang kita baca dia adalah ya, di sini nampak arah awal buy, membuat re-entry. Ya, membuat re-entry di sini kecil dia buat arah awal buy lagi. Masuk ke zona re-entry. Nah, sampai di sini tertahan oleh MA5 10 high. Power dia di situ udah mulai berkurang. Kita lihat powernya. Candlestick buy 258. Candlestick sell 237. Memang lebih kecil candlestick sell. Belum ada indikasi di candlestick ini, nampak 278. Oke, di sini 258. Tentu ini lebih besar karena di sini terjadinya engulfing. Tentu kalau kita jumlahkan dari powernya ini tadi, dua candlestick sell ini powernya telah mengalahkan candlestick buy itu tadi. Nah, jadi di situ udah dapat indikasi oleh kita untuk peluang kita entry di time frame M1. Dan juga bertepatan di sini kan ada supply zone. Nah, tertahan oleh supply zone, tertahan oleh MA5 10 high, tidak mampunya membuat arah lagi, arah buy maksudnya.
banyak penahannya, supply di sini, supply di sini, imbalance di sini yang dia rebalance. Nah, tentu peluangnya untuk kita entry sell di time frame M1 sangat jelas di situ. Kita lihat. Nih. Nih. Beberapa kali ekstrim dia buat. Pak, ekstrim beberapa kali di situ, ekstrim sell, dan di sini dia meninggalkan supply zone. Itu yang dia jemput. Oke. Tahu entry kita kedua, dia buat momentum nih, masuk di sini pun boleh. Tahu mau lebih awal, boleh di sini. SL kita di atas demand yang di sini tadi sebelah kiri, ataupun di atas supply yang sebelah kiri ini tadi, atau di atas supply yang ini pun boleh. Untuk lebih amannya kita menghindari spread, kita lebih baik meletak SL kita di atas ini. Oke. Saya rasa itu aja untuk berkenaan kombinasi kita menggunakan volume sebagai konfirmasi untuk melihat kekuatan dari market mau naik ataupun mau turun. Kita lihat konfirmasinya menggunakan kombinasi volume itu tadi. Oke, saya rasa itu saja. Jika ada pertanyaan, boleh teman-teman nanti tanyakan saya lewat WhatsApp ataupun Telegram. Atau mau lebih cepat, lihat dulu di Instagram saja, karena di WhatsApp saja maksud saya. Nanti kita diskusikan. Oke, kita review sedikit entry saya di gold kemarin nih. Bermula saya dapat peluang buy, ya itu order limit yang saya buat tadi, yang sekarang menjadi entry sell saya di atas. Oke, itu dia, kita lihat. Entry buy yang saya cut profit ataupun take profit 80% dan saya hold 20% dengan SL plus, dan SL saya telah di trigger, sell limit saya di trigger. Oke, ini dia SL plus, SL yang saya geser menjadi SL plus, ya. Oke, itu dia entry saya. Nah, ini dia gold. Oke. Kita lihat gold posisi masih 120. Oke. Saya rasa itu saja, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.